Jadi Trinitas dalam Perjanjian Lama muncul pertama kali dalam Kejadian. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata yang dipakai adalah Elohim, walaupun itu juga sih sebenarnya kata jamak ya. Tetapi Ya. kita abaikan itu dulu. Yang jelas muncul kata Allah di sinilah. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sebagai kreator, Allah sebagai pencipta itu ternyata di dalam Kejadian 2 ayat 1 memakai istilah yang berbeda. Kejadian 1 ayat 2, dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kenapa di sini nggak pakai kata Allah aja gitu? Allah. Karena memang ketika Allah yang bertahta di atas segala sesuatu yang transenden, yang di atas semua yang orang sebelah bilang biasanya yang maha-maha itu, nah itu tidak mungkin istilahnya, yang transenden itu mewujudkan dirinya dalam Roh Kudus ketika berkaitan dengan ciptaannya gitu. Jadi ketika dia berkaitan dengan apa yang diciptakan, selalu menampakkan diri dalam wujud Roh Allah gitu. Seperti ketika Allah ingin tinggal dalam manusia ya, Roh Allah hinggap kepada Saul, Roh Allah menguasai Simpson misalnya seperti itu. Karena Roh Allah ini berkaitan dengan itu. Dan ini sudah menunjukkan bahwa ada dua pribadi, Allah sang pencipta yang transenden itu dengan Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air, yang bersentuhan langsung dengan ciptaannya. Dan yang ketiga adalah berfirmanlah Allah. Kata ini seringkali dijelaskan dalam makna logos di dalam kitab Yohanes. Nah, itu sudah banyak sekali yang bahas. Salah satunya yang membahas ini adalah Pak Bambang Nursena. Nanti silakan cek sendiri ke sana, dan di video saya banyak juga menjelaskan itu. Saya nggak mau berlama-lama di sini. Intinya, kenapa Allah nggak langsung bergerak membuat sesuatu? Kenapa harus berfirman? Berarti dalam firman ini ada satu kuasa yang luar biasa dan melebihi itu. Dan dijelaskan dalam kitab Yohanes, tanpa anak, tanpa firman, tidak bisa tercipta segala sesuatunya. Dan hal ini menunjuk kepada Yesus sang firman itu. Tetapi lebih spesifik dalam Kejadian 3 ayat 8 ya. Dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman, itu pada waktu hari sejuk, saya berpikir begini loh, yang menemui Adam pada waktu itu, saya rasa teofani dari Allah. Allah yang menampakkan diri kepada Adam dan Hawa dalam wujud manusia. Kenapa? Karena dikatakan ya, apa sih di sini? Mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Lah kok ada suara kaki gitu loh. Ada bunyi langkah. Kalau itu jadi rupa manusia gitu ya, Bro ya? Dimaknai dalam arti, iya, dalam rupa manusia Allah menemui Adam dan Hawa. Begitu bagi saya. Karena terbukti sepanjang perjanjian lama nanti Allah sendiri menampakkan diri kepada umatnya dalam wujud manusia juga. Salah satunya ketika ketemu Abraham. Abraham melihat di bawah pohon ada 3 orang, tapi ditulis itu kan Abraham melihat Allah, tetapi ketika melihat ke bawah pohon terbantin ya kalau nggak salah, itu ada 3 orang. 2 orang malaikat yang pergi ke Sodom dan Gomora, 1 orang yang berbincang-bincang dengan Abraham, yaitu Allah sendiri. Nah, kalau kita lihat ya, dikatakan selalu kan, doa Allah Esa kok, masa Allah bisa 3 begitu. Memang dalam penyataannya, Allah itu Esa ya. Kata Esa, kalau sering dipakai adalah mengenai kata Ehad ya. Ehad, Ehad. Nah, dalam Ulangan 6 ayat 4, Ehad ya. Bagaimana Allah itu satu. Tetapi kata satu ini seringkali diartikan juga dalam arti kesatuan. Dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi 2 pribadi, suami istri, menjadi satu daging, menjadi satu, itu memakai kata ehad loh. Jadi kalau dibandingkan dengan ulangan ini juga, bisa jadi ini berkaitan dengan ketiganya tadi yang adalah Esa. Allah Bapa, Allah Roh, Allah Anak. Ketiganya yang Esa ini adalah Ehad dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
tetapi dalam kinerjanya pun itu masing-masing terbukti ketika bisa menampakkan diri dalam waktu bersamaan dalam 3 pribadi itu. Jadi inilah Trinitas. Jadi Trinitas dalam kekristenan itu satu esa, tetapi bagaimana Allah itu menyatakan kepada manusia dalam 3 pribadi. Jadi bukan 3 bentuk ini yang mengumpul jadi satu, nongkrong bareng jadi satu, disebut Tuhan gitu. Itu lain. Kalau kami berempat nongkrong, nggak bisa disebut Tuhannya cuma satu, nggak bisa. Kami kan menjadi 4 orang gitu. Nah itu bedanya antara Trinitas dengan 3 Tuhan gitu. Nah dari semuanya ini saya berpikir Allah itu esa, teman-teman. Allah itu esa, tidak mungkin Allah itu 3. Allah itu esa. Tetapi dalam penyataan artinya wahyunya kepada manusia, Allah menunjukkan dirinya dalam 3 pribadi. Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatunya, yang memplanningkan segala sesuatunya, Allah Roh Kudus yang mengerjakan semua planning dari manusia ini, dan Allah Anak yang mengerjakan keselamatan untuk ciptaannya. Dan inilah yang bisa kita tangkap di dalam Alkitab, dan ini Alkitabiah, tidak terbantahkan dan tidak mungkin dibantahkan oleh mereka yang kaum mengatakan Allah turun jadi Yesus, Yesus naik ke surga, turun lagi jadi Roh Kudus. Dan yang Alkitabiah adalah 100%, yaitu yang sesuai dengan kitab Kejadian sampai dengan Wahyu yang sudah saya jelaskan. Mungkin itu pemaparan saya mengenai Trinitas berdasarkan Alkitab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Oke teman-teman, sekarang saya ajak kita untuk melihat bersama-sama bagaimana kita memahami tentang Allah Trinitas. Apakah ini bertabrakan dengan logika yang kita miliki? Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman. Sebelum kita memahami tentang Trinitas, saya mohon untuk setiap kita memahami dulu ada kesulitan sih di dalam memahami Trinitas. Kenapa? Karena sebenarnya antara kita dengan Tuhan itu terpisah perbedaan kualitas yang tidak mungkin manusia itu bisa seberangi atau ciptaan itu bisa seberangi. Karena dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Teman-teman bayangkan saja misalnya kita dibandingkan dengan peliharaan kita, misalnya adalah anjing. Teman-teman kalau saya tanya, lebih mudah mana anjing mengenal manusia atau manusia mengenal anjing? Tentu jawabannya sangat mudah. Lebih mudah manusia mengenal anjing. Pertanyaannya adalah, kenapa anjing tidak bisa mengenal manusia seperti manusia mengenal dirinya? Karena di dalam diri binatang itu ada perbedaan kualitas yang tidak mungkin binatang atau anjing itu bisa sampai atau lampaui. Teman-teman coba lihat deh anjing kita ya, kalau yang punya anjing, punya piaraan, coba apakah dia bisa lihat kita misalnya hari Sabtu, malam Minggu gitu jomblo, terus dia pikir, aduh tuan rumah gue jomblo, Jones, kasihan banget. Kan nggak pernah kan? Dan dia juga nggak pernah mungkin waktu lihat kita, aduh masa pandemik ini kok susah ya, oh berarti saya harus bantu tuan rumah saya dengan cara untuk jangan untuk banyak makan karena mengirit dari ekonomi dan lain sebagainya. Enggak Ide mungkin. Bagus bro itu. Kenapa? Nah kenapa? Karena anjing itu tidak punya akal pikiran yang mampu berpikir dan mencerna apa yang sedang terjadi. Nah, saya memakai perumpamaan ini, analogi ini untuk mengajak kita melihat perbedaan kita dengan Tuhan itu juga seperti layaknya anjing dengan manusia. Jadi kita harus sadari dulu, berarti karena ada perbedaan kualitas yang sangat jauh, kita perlu tahu diri, teman-teman. Kita perlu tahu batasannya seperti apa, karena kalau kita bisa memahami dia seutuhnya, maka yang terjadi adalah otak kita sebenarnya lebih tinggi daripada Tuhan itu sendiri. Logikanya seperti itu. Dan yang kedua, teman-teman, Tuhan itu problemnya tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Nah, ini yang membuat kita ini sulit sekali untuk bisa memahami Trinitas. Tetapi, jangan teman-teman punya pikiran gini, oh kalau gitu nggak usah dipahami. Bukan. Kita bisa memahami Trinitas sejauh apa yang Alkitab katakan. Jadi tadi Bro Luis, teman saya sudah menyampaikan kepada setiap kita dengan sangat gamblang. Dari PB sampai ke PL, dari PL sampai PB, kita sudah lihat bukti-bukti itu ada.
Teman-teman, kalau ada orang yang mengatakan bahwa wah kita nggak usah pakai istilah Trinitas deh, Tritunggal itu nggak ada dalam Alkitab. Problemnya orang yang mengatakan kalimat itu adalah orang yang menggunakan istilah-istilah teologi, misalnya seperti inkarnasi, yang padahal itu tidak ada di dalam Alkitab. Teman-teman tulis aja inkarnasi nggak akan keluar. Tetapi orang yang bersangkutan yang ketika mengucapkan kalimat itu mengatakan bahwa ada konsep inkarnasi. Nah, itu konyol sih, ya. Nah, hal berikutnya saya ajak kita untuk lihat satu prinsip dulu sebelum kita bersama-sama memahami tentang Trinitas. Ingat, yang kita ngerti adalah Allah. Wajar bagi kita kalau kita tidak bisa mengertinya dengan tuntas dan kita hanya bisa mengerti sebatas apa yang Alkitab nyatakan kepada kita. Lewat dari itu adalah sebuah misteri atau tanda tanya. Nanti Bro Andre akan menjelaskan bagi setiap kita bagaimana istilah-istilah tentang misteri, kontradiksi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sekarang saya perlu definisikan terlebih dahulu. Tritunggal itu apa? 3 dalam apa? 1 dalam apa? Beberapa orang memikirkan bahwa Tritunggal itu udah pasti kontradiksi. Udah pasti kontradiksi. 3 atau 1? 1 atau 3? 1 dalam apa? 3 dalam apa? Nah, maka dari itu kita perlu tahu dulu Tritunggal ini definisinya apa. Nah, definisinya adalah 3 pribadi, 1 hakikat. 3 pribadi, 1 hakikat. Pertanyaannya sekarang adalah, apa itu hakikat dan apa itu pribadi? Saya pernah berbicara dengan salah satu YouTuber, teman-teman, ketika saya mengungkapkan definisi ini, dia langsung mengacu kepada KBBI. Oh, pribadi itu apa? Nah, ternyata ketika menggunakan kata pribadi dari KBBI, saya menemukan parameter atau alat yang dipakai itu kurang tepat. Begitu ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bagi setiap kita, apa definisi hakikat dan apa definisi pribadi. Nah, teman-teman, saya akan memberikan satu contoh kepada kita untuk menjelaskan apa itu hakikat dan apa itu pribadi. Teman-teman, hakikat itu begini, ketika teman-teman ditanya sama orang, kamu ini apa? Atau what are you? Jawabannya, saya adalah manusia. I am human being. Itu bicara hakikat. Ya. Pribadi itu ditanya begini, who are you? Atau siapa kamu? Jawabannya adalah, saya adalah Albert Kurniawan. Itu adalah pribadi. Kata who menunjukkan pribadi. Jadi kalau saya boleh istilahnya menerjemahkan dengan lebih sederhana, hakikat itu ada Tuhan, lalu ada malaikat, ada manusia, ada hewan, tumbuhan, benda mati. Jadi hakikat itu seperti itu. Bertingkat gitu ya, Bro ya? Ya, begitu ya. Nah, problemnya sekarang begini, teman-teman. Manusia cuma bisa punya satu hakikat, satu pribadi. Seperti saya jelaskan, antara kita dengan Tuhan ada perbedaan kualitas yang luar biasa. Nah, Tuhan itu adalah satu hakikat, 3 pribadi. Sekali lagi saya menyinggung sedikit, bagaimana kalau orang yang bersangkutan itu mengambil KBBI sebagai acuan. Saya pernah berbicara dengan yang bersangkutan, teman-teman, bahwa ketika kamu akan kesulitan menjelaskan Yesus adalah anak Allah atau Allah anak. Karena kata anak di sana mengacu kepada hubungan suami istri misalnya. Loh, nanti diterjemahkan Bapak ini berhubungan dengan siapa, dan lain sebagainya. Parameternya keliru. Nanti teman-teman akan mendengarkan penjelasan dari Bro Didit tentang pribadi itu kenapa diartikan seperti itu. Ya, pribadi itu adalah satu keberadaan yang menunjukkan emosi, pikiran, dan juga kehendak. Ya. Nah, teman-teman, pikiran satu hakikat 3 pribadi, apakah ini kontradiksi? Saya katakan ini tidak kontradiksi. Saya sekarang kasih contoh kepada teman-teman ya. Lihat gambar ini. Ketika dikatakan the blue button is true, sementara pada waktu teman-teman lihat the blue button, itu ditulis the red button is false. Ini kalimat kontradiksi. Ini kontradiksi. Nah, ini yang benar yang mana? Yang merah bilang biru benar,
tetapi sementara di tombol biru mengatakan bahwa merah itu salah. Nah, saya kasih contoh yang lebih mudah sekarang ya. Ketika saya katakan, saya punya 2 mata dan 4 mata, apakah itu kontradiksi? Jelas kontradiksi. Yang benar yang mana? Saya punya 2 atau saya punya 4? Nggak bisa dua-duanya benar. Tetapi ketika saya katakan, saya ada kontradiksi. Karena kategorinya lain. Nah, teman-teman, ketika saya mengatakan Tuhan itu adalah satu hakikat, 3 pribadi, tentu dia nggak kontradiksi. Ketika saya katakan dia satu Allah, dia 3 Allah. Ketika saya katakan dia satu hakikat, dia 3 hakikat, barulah itu kontradiksi. Tetapi ketika saya katakan dia adalah satu, ya. Oke. Ya, jadi silakan. mungkin teman-teman agak istilah kontradiksi apaan? Kontradiksi ini yang dibilang bahwa nggak logis, gitu ya. Jadi kan banyak orang bilang, oh Tuhan Kristen tuh kok 3 tapi 1, itu nggak logis. Nah, kita pakai bahasanya itu kontradiksi. Dan Bro Albert sekarang lagi jelasin, kontradiksi nggak? Gitu ya. Apa sih maksud dari kontradiksi, kayak gitu ya. Oke, lanjut Bro, sorry. Ya, oke. Jadi teman-teman, satu hakikat 3 pribadi tidak kontradiksi karena ini menunjukkan 2 kategori yang berbeda. Satunya bicara hakikat, yang satunya bicara pribadi. Nah, teman-teman itu perlu kita pahami dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam bagian ini bahwa Tuhan bukan anak, seperti kata tadi Bro Luis ya. Bapa ini bukan anak, anak bukan Roh Kudus ini bukan Bapa. Tetapi ketiganya hakikatnya adalah Tuhan. Nah, saya tadi sudah disampaikan, saya cuma ajak kita lihat bersama-sama bahwa Matius 3 ayat 16-17, ini teman-teman bisa lihat di sini ada 3 pribadi langsung. 3 pribadi langsung. Ya, yang dinyatakan secara jelas Yesus melihat Roh Kudus ya, atau Roh Allah seperti burung merpati, dan dia mendengar suara. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 3. Nah, sementara saya pernah berdiskusi dengan seseorang, dikatakan bahwa Bapa itu adalah kehendak, anak itu adalah perkataan, sementara Roh Kudus itu adalah semangat. Nah, bagaimana menjelaskan bagian ini? Nah, ketika saya utarakan, dia hanya menjawab, ini adalah sebuah penglihatan yang tidak dilihat oleh orang banyak. Tetapi bagi saya itu tetap tidak bisa menjawab bagaimana Yesus itu bisa melihat bisa melihat Roh Allah atau Roh Kudus, padahal kalau digambarkan hanya sebuah semangat. Teman-teman nggak pernah bisa lihat semangat. Ketika saya diam, teman-teman apakah bisa mengartikan bahwa saya tidak semangat? Tidak bisa. Karena semangat itu ada sesuatu yang tidak berbentuk. Nah, teman-teman, contoh lagi, ya. Ini tadi sudah dijelaskan, tapi saya cuma kutip sebentar. Teman-teman perhatikan, tadi Bro Luis mengangkat satu kata yaitu ehad. Ya, esa, tapi memiliki pengertian yang plural. Teman-teman yang memahami bahasa Inggris, maka teman-teman tahu bahwa sebenarnya secara grammar, kalimat ini kurang tepat. Seharusnya in the names, ini jamak di sini, di dalam nama-nama. Tetapi Alkitab tidak salah. Kenapa? Karena di dalam ketunggalan Allah, itu memiliki makna jamak. Di dalam jamak, belum tentu artinya betul-betul plural. Sehingga memang betul grammar yang dipakai adalah dalam nama atau in the name. Teman-teman sekali lagi juga perhatikan salah satu peristiwa yang terjadi pada waktu Stefanus dilempar batu sampai mati oleh Paulus atau Saulus. Di sana sebelum dia mati, di sana dikatakan dengan jelas, dia melihat, menatap ke langit, melihat kemuliaan Allah, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi dia melihat ada Yesus dan dia melihat ada Bapa, Allah Bapa. Begitu. Jadi ini sudah jelas kelihatan adalah 2 pribadi. Dia bukan satu pribadi, tapi dia adalah 3 pribadi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sama Bro Luis, ya, teman-teman bisa lihat kata esa itu kalau di dalam bahasa Ibrani itu ada 2, ada yakit yang artinya angka 1, ada ehad yang artinya adalah kesatuan. Saya kira tadi yang sudah dicontohkan sudah sangat baik sekali. Nah, teman-teman, analogi yang paling dekat untuk menjelaskan Tritunggal, saya harus katakan adalah gambaran suami istri. Suami istri. Teman-teman yang pernah hadir di dalam upacara pernikahan, ketika pendeta mengatakan kamu bukan lagi 2 tapi 1. Herannya tidak ada orang yang protes pada waktu itu.
baik itu pada waktu ibadah ataupun sesudah ibadah. Kenapa kok nggak ada yang protes ngomong begini? Bapak pendeta bisa ngitung nggak sih? Itu jelas ada suami, ada istri. Kenapa kok dikatakannya bukan lagi 2 tapi 1? Itu 2 jelas. Tetapi kita tahu bersama-sama teman-teman, di dalam Kejadian 2:14 kata yang dipakai untuk bersatu itu adalah ehad. Jadi di dalam kesatuan rumah tangga memiliki 2 pribadi, yaitu suami dan istri. Nah, ini adalah analogi yang paling dekat saya katakan. Tetapi sekali lagi ini lemah karena pribadi Allah itu 3, bukan 2. Nah, Tritunggal saya akan jelaskan di bagian yang terakhir. Teman-teman, Tritunggal itu bukan politeisme. Tritunggal itu adalah monoteisme. Tritunggal itu tidak sama dengan triteisme. Kalau triteisme itu adalah 3 Allah, sementara Trinitas itu 1 Allah, 3 pribadi setara dan harmonis. Sekarang gini teman-teman, apa kalau gitu bedanya dengan konsep dewa? Ada dewa A, dewa B, dewa C. Dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Teman-teman, itu berbeda sekali. Teman-teman kalau melihat cerita mitos yang menyampaikan tentang kisah dewa-dewa, maka teman-teman akan menemukan dewa api bisa marah sama dewa air. Dewa air nggak setuju sama dewa tanah, maka terbentuklah 4 horsemen ini. Enggak lah ya. Jadi teman-teman bisa lihat sama-sama. Dewa langit bisa marah sama dewa sama dewa laut, dan itu tidak memiliki satu kesatuan. Sementara Trinitas, di dalam 3 pribadi tidak pernah berkonflik. Loh, udah tahu dari mana tidak pernah berkonflik? Kan Yesus pernah berdoa tuh di Taman Getsemani. Bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah. Nah, justru teman-teman, itu adalah sebuah bukti bahwa ketika di dalam kemanusiaannya Yesus ingin cawan ini berlalu, tetapi dia katakan, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Di dalam pengeksekusiannya, Yesus memilih di bawah kehendak Bapa. Teman-teman kalau memperhatikan bersama-sama, misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 16 juga, dikisahkan bahwa Roh Kudus mencegah Paulus untuk pergi ke satu kota. Terus nanti di ayat berikutnya dikatakan Roh Yesus menolaknya juga, mencegah Paulus. Berarti kita bisa melihat, sometimes, karena dia pribadi, punya kehendak, tapi di dalam pengeksekusiannya, tidak pernah. Nilai yang membedakan konsep kita monoteisme berbeda dengan konsep para dewa yang politeisme, yang dimana masing-masing dewa berdiri sendiri dan punya kepentingan sendiri. Oke, saya mungkin sudah menjelaskan sampai di sana saja. Saya kembalikan kepada Bro Andre.